mau ngikutin ya, kalau mau ya. Teman-teman bisa download dulu file ini, data visitor bandara itu. Kalau sudah, ketik satu teman-teman. Absensinya itu mbak? Iya. Kok isol? Betul sih. Sudah kan kalian tulis? Ya. Oke. Baik teman-teman, untuk kasus ini sebenarnya sama kayak Arimnya tadi, cuman karena di ini ada ketambahan bumbu musiman. Jadi untuk kasus ini dia ngambil data jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta sama Batam. Tapi yang pakai ini yang Soekarno-Hatta. Yang Batam kalian bisa belajar aja sendiri. Di sini ada datanya ini kan udah aku statistik deskriptif. Di sini ada 232 data. Terus sama juga seperti Friska jelasin sebelumnya, itu kita bikin dulu data training sama testingnya. Nah, di sini aku gunain proporsi training sama testingnya tuh 80-20. Nah, jadi di sini untuk data trainingnya tuh ada 186. Dipisah dulu aja teman-teman. Ya, terus sisanya dimasukin ke data testing. Oke, kalau sudah selesai, oke. Ini video-video Gaya dulu mas. Gitu, nggak usah lihat aku. Oke, sudah kan teman-teman? Oke, kalau sudah, teman-teman coba ini ya. Yang pertama tuh coba cek dulu data time seriesnya gimana untuk data trainingnya. Nanti hasilnya kayak gini yang di gambar di depan. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat kan kayak nggak kelihatan kan data musimannya kayak gimana. Cuman ada indikasi kalau dia tuh nggak stasioner karena ada pola tren ya di sini. Tuh, itu yang pertama. Terus teman-teman untuk analisis yang selanjutnya teman-teman bisa cek dulu untuk stasionaritas terhadap variannya. Tadi seperti yang Friska lakukan tadi di control chart, box Cox, transformation. Nah, di sini teman-teman pilih dulu yang training. Nah, ini karena aku tadi sudah selesai ya, cuman aku ulangin lagi. Di sini training, terus option simpan pakai optional lambdanya, terus aku simpen datanya tuh di C6 dulu teman-teman. Ya, C6 ini kebetulan udah aku lakuin tapi kurang lagi dari aku. Ya, box. Untuk box-boxnya udah tahu kan tempatnya di mana? Nah, udah tahu karena kalian udah terjadi. Oke, ku okein aja. Nanti kayak gini kan teman-teman. Nah, kalau teman-teman nemu hasil lambdanya 0,5, artinya dia masih belum stasioner di variannya. Makanya dia kalau artinya apa ya? Lambdanya itu 0,5, artinya datanya tuh di di akar kuadrat. Gitu. Nah, jadi hasilnya 207 yang ini ya di C6 ini. Nah, terus kita lakukan lagi hal yang sama. Uji box Cox lagi.
Tapi yang ini lakukan untuk data C6. Terus simpen lagi di C7 di sebelahnya. Di oke, langsung oke. Nah, ini kan masih sama kan? Nah, masih sama. Hasilnya ya segini. Nah, terus lakukan hal yang sama lagi. Itu sampai hasilnya dapat 1 gitu. Tapi kalau udah sampai percobaan yang ketiga masih dapat selain 1, teman-teman sebenarnya nggak masalah ya kalau nggak lanjutin lagi. Soalnya yang lebih penting itu di ARIMA itu stasioner terhadap ini aja, terhadap rata-rata aja. Soalnya itu yang paling penting. Kalau varians itu masih aman ya kalau nggak stasioner. Ini tadi data 7 kan, C7. Nah, terus simpan lagi di C8. Nah, ini udah 1 kan, artinya data yang di C7 itu dia udah stasioner terhadap varians. Nah, terus teman-teman mau cek lagi kan datanya itu udah stasioner belum terhadap rata-rata. Tadi yang udah dijelasin sama Prika pakai ADS. Nah, tapi ini kita pakai datanya yang data di C7 tadi. C7 C8 sama kok. Karena mereka udah ini, maksudnya nilainya nggak berubah. Iya. Kalau teman-teman bingung nilai, nanti kan nilainya tuh kan nggak hanya 0,5, 1, min 1 gitu kan. Nanti teman-teman bisa cek aja kok di Google atau ChatGPT itu perhitungannya kayak gimana. Soalnya itu ada nilai ininya. Keterangannya misal 0 diapakan, di 0,5 diapakan gitu. Ini kita ada tes dulu ya. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat hasil p-value-nya itu lebih besar daripada alpha. Artinya apa? Berarti datanya masih nggak stasioner, artinya perlu distasionerkan. Nah, sudah kan? Nanti teman-teman lakukan diferensi ini. Nah, C7. Nah, terus simpan hasilnya di C9. Like-nya 1 ya. Nah, sudah. Kita lakukan hal yang sama lagi, tapi untuk yang C9. Nah, kalau teman-teman udah lihat, ini kan hasil p-value-nya udah lebih kecil daripada alpha, artinya datanya udah stasioner. Nah, kalau udah sampai sini, teman-teman udah bisa melakukan analisis selanjutnya, yaitu analisis ACF dan THCF. Nah, teman-teman bisa cek di sini ACF THCF-nya. Teman-teman bebas mau nambah outlet-nya mau berapa. Oke, kita start dari ACF dulu ya. Nih, kalau teman-teman lihat di sini dia ada ini kan datanya itu ada signifikan di leg yang kedua, tapi ada juga datanya tuh signifikan di leg yang keberapa ini. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada leg 12, leg 24, leg 36. Artinya apa? Berarti dia ada pola musiman di sini. Yang mana? Yang bawah ini. Nah, sebenarnya ya kalau ARIMA itu teman-teman sebenarnya terserah kalian sebagai peneliti atau yang ngamatin, kalian mau ngasumsiin dia itu apa ya, kayak hal yang perlu diperhatikan atau enggak gitu. Tapi kalau kalian nganggap hasil apa ya, hasil yang ini lag-nya ini enggak signifikan, itu enggak masalah, asalkan pada saat kalian pengujian ARIMA, pengujian parameter ARIMA yang kalian melakukan yang ini ya, yang umumnya terjadi dan hasilnya itu normal, berarti ya hasil kalian ya nggak apa-apa. Artinya ya sebenarnya sih nggak masalah kalau ini diabaikan gitu teman-teman. Itu ya. Nah, terus di PACF itu kan bisa teman-teman lihat di sini yang apa ya, yang signifikan itu cuma di leg ke-12. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa aja anggap dia tuh signifikan sampai leg ketiga. Nah,
Berarti kemungkinannya itu apa aja? Dia bisa aja apa ya? Untuk yang data non seasonal itu bisa aja dia itu MA2 atau bisa juga dia datanya tuh AR3 gitu. Ini kan AR-nya signifikan sampai leg yang ketiga nih. Kayak gitu. Walaupun di sini leg satunya tuh dia nggak signifikan gitu. Terus untuk data yang seasonal, kalau teman-teman lihat kan yang di sini dia sampai leg keberapa ini yang ini kan apa? Sampai leg yang leg yang signifikan kan sampai leg yang ketiga kan, yang kelipatan ketiga. Nah, teman-teman bisa aja nganggap dia itu seasonal MA-nya itu nilai itu MA3 atau seasonal AR-nya tuh 1 SAR 1 gitu. Atau bisa juga 103 gitu. Nah, sini teman-teman kalau mau lihat lagi, ini ya untuk beberapa, karena udah kita tahu nih berapa ininya kan. Ini kalau bisa teman-teman jangan pakai yang ini dulu ya, forecast with base ARIMA model ini. Karena dia itu pakai pendekatannya itu pakai nilai AIC BIC terendah. Sedangkan kalau di ini ya, kalau lebih baik itu teman-teman langsung cek di hasil analisis ACF-nya yang teman-teman lihat gitu. Yang base ARIMA tuh sebagai pembantu aja, misalnya hasilnya tuh nggak bisa dianalisis pakai mata gitu. Nah gitu. Nah di sini teman-teman pakai data yang di C7 yang belum di ini ya, yang belum di differencing. Nah tapi di sini nanti jangan lupa di difference 1. Nah non seasonalnya tadi apa? ACF-nya berapa ya? AR-nya tadi berapa ya? Ini kan 1 tiga. Ini maksudnya yang non seasonalnya. Nah, di sini 3. Di sini 1. Ini coba dulu yang pertama ya. Kita nggak usah di ini dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini AR1, AR2, AR3-nya kan signifikan kan? Berarti dia memenuhi. Nah, terus SAR12-nya kan signifikan juga. Nah, kalau berdasarkan hasil parameter dia udah memenuhi nih. Nah, cuman kan kita harus ngecek juga nih kalau datanya tuh memenuhi asumsi atau enggak gitu kan. Yang paling mudah itu dari sini ya, lebih baik kalian lihat dulu asumsi white noise-nya udah terpenuhi enggak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, ini Albion box-nya dia terpenuhi. Karena nilai mereka tuh lebih besar daripada alpha. Artinya uji asumsi white noise-nya dia udah aman gitu. Nah, ini pulang lagi ya, karena aku lupa nyimpan ininya residualnya. Nah, ya kan? Nah, teman-teman bisa uji normalitasnya juga. Di sini kan normality test, residual. Nah, di sini ini kalian terserah mau pakai uji apa. Nah, itu karena P-value-nya lebih besar daripada alpha, berarti dia udah memenuhi asumsi normal. Berarti apa ya? Modal ARIMA yang tadi udah dibikin, ARIMA berapa tadi? ARIMA 100 itu dia bisa dijadiin model yang ini, model yang salah satu model terbaik. Tapi kan nanti kan ada pengujian ininya, ya kan? Nah, ini aku cuman contohin satu model aja ya, sampai yang ke ini aja, nyocokin ke testingnya. Nah, ini kan sudah selesai kan? Tapi kita masih belum lihat hasil forecastingnya. Ini kan forecastingnya kan ada berapa nih? 1, 2, 3 sampai oh, nih sampai 46. Nah, nanti teman-teman pas yang di apa ya, di ARIMA-nya tadi, ini teman-teman bisa aja langsung di sini forecast. Nah, bentar ya. Di sini lead-nya tuh tadi kan ada berapa ya? 48 ya. Di sini kita 46 ya, yang 46. Maaf guys. Nah, sini forecastnya kalian simpen di mana nih? Kayak contoh di C11. C11 simpen. Nah, lower limitnya ini yang batas bawah C12, upper limit C13 gitu.
Nah, ingat teman-teman, ini kan masih bentuk yang udah di kuadrat diakarkan 2 kali. Teman-teman kalau mau bandingin sama testingnya, kalian kembaliin lagi ke bentuk yang sebelumnya gitu. Nah, ini teman-teman bisa aja langsung kayak gini ya, langsung di kalkulator. Nah, di sini for-nya itu simpen di for juga ya, simpen di for. Nah, extract Simpen di C14 aja. ya udah C14. Nih, nah ini dipangkatin 4 aja. Paham kan kenapa dipangkatin 4? Kenapa ya? Oh, iya. Aku nggak ada nilai kan. Paham kan teman-teman? Kenapa dipangkatin 4 ayo? Siapa mau jawab? Ya udah wes. Karena anggap paham aja tadi wes. Nah, ntar kayak gini kan hasilnya. Diokein. Nah, Tadi ditransform ntar ketemu hasilnya kayak gini teman-teman. Oh, Lakukan yang sama buat makanya aku tanya. yang ini ya, yang selanjutnya. Kayak lower, pangkat 4, jadi 15. Hah? Ayo, kenapa pangkat 4 ayo? Karena ditransfer doang. Dapat poin dong. Enggak, bohong. Itu poinku berarti. Iya. Itu tadi. Nih, paham nggak? Ya. Paham nggak? Ulangin aja ulangin. Oh, yaudah, ulangin. Intinya tuh, kenapa dipangkatin 4? Karena tadi kan pada saat kita tes stasionaritas terhadap variannya, itu kan rounded value-nya kan atau lambdanya kan nilainya 0,5 2 kali kan. Nah, 0,5 itu artinya datanya tuh diakarkan gitu. Nah, karena diakarkan 2 kali, makanya pas dikembaliin itu dia dipangkatinnya ya pangkat 4 gitu. 1 poin loh. Kalian ntar sesuaiin aja sama ininya ya, sama konteks nilai roundednya itu. Karena nih kebetulan nilai ininya ya termasuk aman gitu. Nanti susah kalau yang nilainya kayak log gitu. Nah, oke teman-teman. Di sini aku bakal ngasih lihat kalian gimana hasil forecastingnya terhadap nilai testingnya. Sebentar ya, ini data testingnya segini, terus nilai residual nilai forecastingnya gini. Bentar. Nah, terus di sini ada time series plot teman-teman, tinggal drag aja. Nah di sini kan bentuknya kan masih terpisah kan. Nanti teman-teman pakai yang layout overlay gini. Nah, bentar. Oh, maaf guys, ini yang pakai maaf, salah. Nah, kayak jempol tadi. Nah, bentar hasilnya gini. Nah, terus kalau teman-teman mau ngecek ngasih lihat batas atas batas bawahnya, ntar kayak gini. Nah, Wow. apa pencet apa? Gambarnya. Graph builder. Nah, ini ya udah silang-silang dulu deh. Nih, ini kan di sini ada banyak pilihan. Nah, teman-teman pilih time series plot. Nah, terus teman-teman di sini masukin aja yang data testing, data yang udah data forecastingnya yang udah dikembalikan ke bentuk normal ya, sama batas atas sama batas bawahnya. Nah, tapi kalau teman-teman masih kalau teman-teman masih yang kayak gini, jangan lupa di sini ada layout. Nah, ini panel continuous variable itu pindah ke overlay teman-teman. Nah, ntar jadinya kayak gini. Gitu. Tinggal di oke, sudah selesai gitu. Nah, gitu. Terus untuk uji tadi ya MAPE kan. MAPE RMSE-nya tuh sama aja kayak yang sebelumnya. Jadi aku nggak perlu ngasih tahu kalian di sini ya, karena udah dijelasin tadi sebelumnya.
dari tadi mah kayak gitu aja dulu ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Iya. Boleh. Yang ini ya, yang best Arima itu kan. Aku izin jawab ya. Kalau pakai umumnya ya, kalau bisa tuh utamain ACF-nya dulu. Nah, tapi kalau ACF-nya tuh kayak berdasarkan hasilnya itu dia itu nggak terlalu menolong atau kayak hasil pengamatannya tuh susah dinilai, kayak lag-nya tuh nggak jelas nih gitu. Tiba-tiba ada signifikan di lag kayak keempat atau kayak kelima, tapi dia nggak ada pola gitu. Ya udah teman-teman bisa aja teman-teman bisa aja kayak pakai base Arima gitu buat ya udah nih kayak dia tuh lebih bagusnya yang mana gitu. Itu yang paling aman ya, maksudnya yang paling apa sih, paling malas lah gitu bahasanya untuk nyari nilai ininya, modul Arimanya. Tapi kalau teman-teman rajin ya pakai yang di R sih, pakai subset, cuman ya ribet sih. Ngajar sendiri ya. Iya. Gitu. Menjawab nggak? Kalau pakai yang lihat gambar ACF itu terus kan pokoknya kita perlu itu mas lihat model yang lain. Iya, maksudnya lihat model yang lain. Jadi kalian bisa aja ini kan lihat kan kalau di sini kan hasilnya ada lag 3 kan. Di sini ada apa? ACF lag 3 ini artinya dia seasonal MA-nya kan 3. Tapi kan dia belum tentu dia tuh modelnya tuh bagus gitu. Bisa aja ada model lain. Nah, kayak gini. Ini kan aku tadi kan pakai pendekatan nilai R semua kan. Tapi ternyata nilai AF-nya juga bagus gitu. Ini aku pakai cobain model M aja ya. Pakai model M ya. Buat ngebuktiin ya. Nah, ini kan time series Arima. Aku buat ini dulu. Ada nggak sih di PPT? Ada. Kebetulan datanya aku juga mau yang itu. Jadi kita masukin aja ya. Nah, kita ubah nih yang pakai yang FA ya. Ini non seasonalnya kan lag-nya nih 2 nih. Karena yaudah nih dia ada signifikan di lag kedua gitu. Terus yang di seasonalnya dia kan lag-nya sampai lag ketiga kan. Ada lag-nya 3 kali kan gitu. Nah, ini ku okein dulu. Nah, lihat hasilnya dia ternyata sama-sama signifikan gitu. Terus algebra box-nya ya. Nah, coba lihat algebra box-nya juga dia ini apa nilainya tuh lebih besar daripada alpha. Berarti dia apa ya? Residualnya dia itu white noise atau dia memenuhi asumsi white noise gitu. Nah, terus kita uji residualnya ya. Ini residualnya ya. Nah, ternyata dia juga memenuhi asumsi normalitas. Berarti secara model yang barusan aku buat itu juga bisa dijadiin model Arima buat nge-forecasting. Nah, gimana kamu mau ambil yang mana yang bagus? Nanti kalian kan ada ini kan yang uji MAPE sama RMSE itu kan. Nah, nanti kalian bandingin aja yang mana sih hasilnya yang ternyata paling bagus gitu buat data yang kalian udah bikin gitu. Nah, itu jadinya gimana ya jelasnya? Jadinya tuh model yang dihasilkan tuh bisa jadi lebih dari satu yang terbaik gitu. Bisa jadi 2, 3 atau lebih banyak dari itu. Nah, kalian tentuin aja yang mana yang terbaik, pakai yang pendekatan evaluasi tadi yang MAPE sama RMSE-nya itu. Gitu sih. Dari begini ada minimal model yang harus dibentuk nggak? Udah sempat dia mau? 5 model kan? Oh iya? Dulu kalau di kami 5, tapi kayaknya ya better 5 atau 3 lah minimal. Kalau 5 ya ini kalian cek sampai 5 kali, sampai 5 model, sampai residualnya 5-5-nya semuanya. Iya. Harus memenuhi. Terus Kalau nggak normal Eliminasi. Jadi misalnya nih, kamu punya 5 model di signifikansi parameter. Yang signifikan 3. Yang boleh kamu lanjut ke uji diagnostik residual cuma 3 model ini. Kalau yang masuk.
udah kan 3 nih modelnya, terus yang kualitas ternyata cuma 2. Berarti dia langsung yang normalitasnya ya udah kamu ceknya pakai yang 3 model, ternyata sama residual. Ntar kalau jadi kayak bikin tabel lagi, dia signifikan enggak, terus residualnya memenuhi enggak. Ntar yang dipilih misal 2 model aja yang ternyata dia signifikan sama residualnya memenuhi semua, itu baru yang dievaluasi MAPE yang 2 model ini aja. Mas boleh ulang MAPE tadi. Cara MAPE. Ini sebentar ya Basti. Basti. Sebentar apa? Ntar ya, aku buka Excel dulu ya guys. Kalau misalnya dari 5 model itu nggak ada yang normal semua ya Pak? Pakai itu central limit theorem. Kayak ya udah kalau datanya lebih dari berapa itu dia dianggap normal gitu. Kalau mau ya transformasi. Kalau mau mencoba. Oh, kalian mau ngatain ya? Kak, iya sih emang. Aku dulu gak boleh. Ya cari jurnal yang memenuhi yang apa ya? Yang mendukung asumsi kalian gitu loh. Sebentar guys. Ini teknologi berubah. Nah, Biasanya pas presentasi sih gak boleh central limit theorem memang. Iya, benar. Iya. Padahal aku di jurnalnya. Tapi emang gue selama sih jurnalnya. Transformasi ya sih di log apa gitu ya, cari-cari ya, tolong ya, jadi sendiri. Yang di log kan datanya kan. bener nggak bener? Nah ini coba ini. Aku cuma MAPE tuh ini kan Yemin ya topi. Bagi Yemin ya topi dibagi Y. topik atau ya topi. Yemin ya topi dibagi Y. Oh ya. Absolutnya di nggak masuk absolut itunya. Semuanya aja sih. Sama aja ya. Sama aja sih kan bebas di absolut deh. Nah, di Positif. bawahnya nih aku lupa. Di average. Oh di average kali 100. Yes. Kayak simak kemarin. Tugas simak itu gimana? Itu kita cuman kamu lagi simak harusnya nerima Kamu. bisa ajarin ya temennya ya. skip. Itu kita cuma nyari data, setelah itu ngisi data yang kosong doang. Masih itu Kalau doang. RMS Masih pre-proses. ya mirip kayak gini. Tapi ntar dikurangin dulu. Di ya, sama kok sama tapi nggak membagi. Nih kalau RMS tuh kayak gini. Kamu gue doa Gini. dia udah ngomong ini Ini dikurangin ini. Nah, karena kemarin kok nggak ada diskusi aja jadi kayak apa sih? Terus di sini ntar di ya deh. oh diajak aja Ya, tes sama. Kemarin dia juga ngajak. Kamu ya bebas aku. Iya, tidak mau sama kamu oke ya Pak mau. Ntar kayak gini. Nah ini hasil RMSE-nya. Nah kalian itu yang bandingin kalau RMSE bandingin yang paling kecil. Kalau yang MAPE juga yang paling kecil. Yang paling kecil paling baik. Kalau RMSE juga gitu. Dah. Sekian untuk pertemuan hari ini. Udah. Ini aku mau nawarin, jadi ada syntax R, kalian mau dijelasin atau yaudah ditaruh di drive aja? Dah.